Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Nomor Sama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kabel UTP beserta cara pemasangannya pada jaringan komputer. Pembahasan yang pertama, kabel UTP atau yang biasa disebut kabel jaringan atau LAN merupakan salah satu kebutuhan penting pada sebuah jaringan komputer. Tanpa adanya kabel ini, jaringan komputer tidak mungkin terhubung. Fungsi dari kabel UTP adalah menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Selanjutnya, pengertian singkat kabel UTP. Kabel UTP adalah piranti yang digunakan sebagai media transfer data dari komputer satu ke komputer lainnya. Di dalam kabel ini terdapat 8 kabel-kabel kecil berbeda warna yang dililit menjadi 4 pasang kabel. Kabel-kabel kecil ini saling melilit bukan tanpa alasan, melainkan memiliki fungsi sebagai eliminasi dan induksi kebocoran. Selanjutnya, fungsi setiap warna kabel di dalam kabel UTP. Yang pertama, warna orange berfungsi sebagai media pengantar paket data, putih orange berfungsi sebagai media pengantar paket data, hijau berfungsi sebagai media pengantar paket data, putih hijau berfungsi sebagai media pengantar paket data, biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara, putih biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara, coklat berfungsi sebagai media pengantar tegangan DC, dan putih coklat berfungsi sebagai media pengantar tegangan DC. Selanjutnya, kategori pada kabel UTP. Kategori pertama, kabel UTP kategori pertama merupakan kabel UTP dengan kualitas transmisi data paling rendah, yaitu hanya sebesar 1 Mbps saja. Dengan kecepatan kecil seperti itu, kabel UTP kategori ini sangat tidak cocok digunakan untuk media transmisi data antar komputer dalam jaringan. Kabel ini hanya didesain untuk komunikasi data suara analog saja, sehingga penggunaannya terbatas hanya untuk telepon saja. Kemudian kategori kedua, kabel UTP kategori kedua sedikit lebih baik dari kategori 1, di mana kategori kabel ini sudah bisa melakukan transmisi suara dan data dengan kecepatan terbaiknya mencapai 4 Mbps. Kabel kategori 2 digunakan pada jaringan yang menghubungkan node-node di dalam jaringan dengan teknologi token ring. Kemudian kategori ketiga, berdasarkan penggunaannya, kabel ini digunakan pada jaringan yang sama dengan kategori 2, yaitu jaringan token ring dengan kemampuan transmisi data dan suara. Sebenarnya kabel ini didesain untuk menggantikan kabel UTP kategori 2 dengan kualitas kecepatan transmisi data sebesar 10 Mbps. Selain itu, kabel kategori 3 ini hanya mendukung jaringan 10 base. Kemudian kategori 4, kabel UTP kategori 4 atau CAT 4 masih digunakan untuk mengganti kabel CAT kategori 3 ataupun kategori 2 pada jaringan token ring. Namun dengan kecepatan transmisi data 16 Mbps lebih cepat dari kabel UTP kategori 3. Kemudian kategori yang kelima, kecepatan transmisi datanya mencapai 100 Mbps sehingga dapat mendukung jaringan token ring, Ethernet, dan fast Ethernet. Bahkan support untuk gigabit Ethernet. Selain kecepatan transmisi yang dapat mendukung jaringan modern seperti saat ini, kabel UTP kategori 5 juga lebih murah dari jenis kabel serat optik atau fiber optik. Hanya saja kecepatan 1 Gbps itu untuk jarak di bawah 100 meter. Kemudian kategori 5E. Kabel kategori 5E adalah transformasi dari kategori 5 dengan kecepatan maksimum 1 Gbps. Support untuk jaringan gigabit Ethernet. Kategori ini sebenarnya adalah tingkat lanjut dari kategori 5
dalam arti menawarkan kemampuan yang lebih baik dari kategori 5 yang diproyeksikan untuk penggunaan jaringan gigabit Ethernet dengan frekuensi 100. Meskipun kabel kategori 6 lebih direkomendasikan untuk jenis jaringan tersebut. Kemudian kategori ke-6, kabel kategori ke-6 adalah kabel UTP dengan kecepatan transmisi data 1 Gbps dan frekuensi 200 MHz lebih tinggi dari kategori 5E. Lebih cocok digunakan untuk jaringan gigabit Ethernet ketimbang kabel kategori 5 atau kategori 5E. Dan yang terakhir kategori 7. Kategori kabel dengan kualitas paling tinggi dengan kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps. Jenis kabel yang sangat cocok sebagai media high traffic berbagai macam aplikasi dalam satu kabel. Sangat support digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet ditambah dengan frekuensi signalnya yang mencapai up to 600 MHz. Kemudian perangkat-perangkat yang menggunakan kabel UTP untuk berkomunikasi. Switch dan hub sebagai penghubung beberapa komputer supaya dapat berkomunikasi tentunya memerlukan kabel UTP. Begitupun dengan router sebagai penghubung jaringan yang berbeda. Access point juga memerlukan koneksi ke router atau switch menggunakan kabel UTP. Kabel perangkat lain yang membutuhkan kabel UTP untuk komunikasi data antara lain printer, modem, mesin fotokopi, CCTV, access control, dan lain-lain. Kabel UTP. Kabel UTP memerlukan konektor yang disebut dengan konektor RJ45 untuk menghubungkan kabel dengan komputer atau device lain. Secara fisik, konektor RJ45 terbuat dari bahan plastik dengan 8 pidul kecil berwarna kuning di bagian bawahnya. Pin-pin ini akan merobek kulit kabel UTP pada saat proses crimping. Pada pembuatan kabel UTP, baik straight through, crossover, atau yang dikenal dengan istilah crimping, yaitu proses penyatuan antara kabel UTP dengan konektor RJ45 menggunakan alat crimping tool. Jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama, kabel UTP jenis straight through. Untuk jenis kabel straight through, kedua ujung kabel UTP menggunakan satu susunan warna dan standar yang sama, yakni standar A di ujung yang satu dan standar A di ujung yang lainnya. Begitupun jika menggunakan standar B, maka di kedua ujung kabel menggunakan standar B. Pada intinya, kabel UTP jenis straight through menggunakan susunan warna kabel yang sama di setiap ujungnya. Kemudian, kabel UTP jenis crossover. Jenis kabel crossover di kedua ujungnya menggunakan dua standar yang berbeda, yakni standar A dan standar B, sehingga pada setiap ujungnya memiliki susunan warna yang berbeda. Dari dua urutan standar internasional, susunan kabel crossover dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut adalah gambar dari kabel baik jenis straight through maupun kabel jenis crossover. Untuk jenis straight through, kabel ini berfungsi untuk menghubungkan device yang berbeda, misalnya komputer ke switch ke router, dan lain-lain. Sedangkan untuk jenis crossover berfungsi menghubungkan antara device yang sama. Yang terakhir, kabel UTP jenis rollover. Kabel jenis ini memiliki susunan warna standar A atau standar B di satu ujungnya. Namun susunan warna di ujung yang lain merupakan kebalikan dari susunan warna sebelumnya. Misalkan jika di ujung A menggunakan susunan warna dari standar A, maka di ujung yang lain adalah kebalikan dari susunan warna standar A.
Begitupun jika menggunakan susunan warna standar B. Fungsi dari kabel ini adalah untuk mengkonsol device-device yang dapat dikonsol oleh terminal komputer seperti mengkonsol router, switch, dan lain-lain. Kemudian penggunaan kabel UTP. Kabel stack through berfungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda, antara lain PC ke switch atau hub atau bridge. Kemudian PC ke router, switch ke router, switch ke access point ke router, dan lain-lain. Sementara kabel crossover berfungsi sebaliknya, itu menghubungkan dua device yang sama seperti PC ke PC, switch ke switch, router ke router, access point ke access point, dan lain-lain. Sedangkan untuk kabel jenis rollover, fungsinya adalah untuk menghubungkan PC dengan device yang akan dikonsol seperti router atau switch. Kemudian cara memasang kabel UTP tipe cross dan straight. Sebelum kita mempraktekkan, kita memerlukan beberapa hardware, diantaranya kabel UTP, di mana kabel UTP yang biasa dipakai adalah kabel UTP kategori 5 karena kategori 5 support transfer data hingga 100 Mbps. Kabel ini terdiri atas 8 kecil yang mempunyai warna berbeda-beda. Warna kabel tersebut adalah orange putih, biru putih, hijau putih coklat, dan coklat putih. Yang kedua adalah jack RJ45. Jack ini mirip dengan jack telepon rumah, cuma ukurannya yang lebih besar. Jack RJ45 terdiri dari 8 pin sesuai dengan jumlah kabel UTP. Kemudian ada clamping tools atau tang. Hardware ini berfungsi untuk menjepitkan kabel pada jack. Untuk kabel tipe straight, yang pertama langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kupas ujung kabel sekitar 1 cm sehingga kabel kecil-kecil yang ada di dalamnya kelihatan. Kemudian pisangkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Kemudian susun dan rapikan berdasarkan warnanya, yaitu orange putih, orange, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Setelah itu potong bagian ujungnya sehingga rata satu sama lain. Setelah kabel tersusun, ambil jack RJ45. Seperti yang saya katakan tadi, jack ini terdiri dari 8 pin. Pin 1 dari jack ini adalah pin yang berada paling kiri jika posisi pin menghadap Anda. Berurutan ke kanan adalah jack kedua, 3, dan seterusnya seperti pada gambar yang ada. Kemudian memasukkan kabel-kabel tersebut ke dalam jack RJ45 sesuai dengan urutan tadi, yaitu sebagai berikut: orange putih pada pin 1, orange pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Kemudian masukkan kabel tersebut hingga bagian ujungnya mentok di dalam jack. Setelah masukkan jack RJ45 yang sudah terpasang dengan kabel tadi ke dalam luteng, clamping yang sesuai sampai bagian pin jack RJ45 berada di dalam lutang. Sekarang jepit jack tadi dengan tang clamping hingga seluruh pin menancap pada kabel. Biasanya jika pin jack sudah menancap, akan mengeluarkan suara klik. Kemudian yang tipe cross, cara pemasangan kabel UTP tipe cross hampir sama dengan memasang kabel UTP tipe straight yang tadi.
Hanya saja perbedaannya adalah urutan warna kabel pada ujung kabel yang kedua. Untuk ujung kabel pertama, susunan kabel sama dengan susunan kabel UTP stack yang tadi, yaitu orange pada pin 1, orange putih pada pin 2, hijau pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau putih pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Untuk ujung kabel yang kedua, susunan warnanya berbeda dengan susunan yang pertama tadi. Adapun susunan warnanya adalah sebagai berikut: hijau putih pada pin 1, hijau pada pin 2, orange pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, orange pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Bisa dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya, kabel UTP jenis crossover. Cara membuat kabel rollover bisa dibilang cukup mudah, yaitu Anda hanya membalikkan saja model susunan kabel stack. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar berikut. Sekian hasil pembahasan kita. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.